HP dari Honor ini dipastikan bakal bikin ketar-ketir pesaingnya. Karena kapan lagi dapat Snapdragon 8 Gen 3 kurang dari 5 juta. Kameranya pun juga nggak main-main loh. Tapi bang, brand ini kan nggak resmi di Indonesia. Eits, tunggu sampai kalian tahu info yang gue dapat dari hasil DM ke Honor Indonesia. Plus gue bakal kepoin si Honor ini jualan apa aja sih di Singapura. Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Nah ini dia boxnya, berwarna dasar putih dengan tulisan GT gede banget. Dan tulisan Honor GT warna emas di sekelilingnya. Tapi kalian tahu nggak ya sejarah brand Honor ini? Mungkin sekilas aja ya buat yang lupa kalau Honor ini adalah sebuah brand HP yang tadinya bagian dari Huawei. Tapi karena masalah politik yang di-ban sama US itu, akhirnya Huawei dan Honor ini jalan sendiri-sendiri di tahun 2020. Menurut gue ini langkah yang tepat sih, karena biar Huawei aja yang nggak ada Google, sedangkan Honor aman tak terpengaruh. Terus di dalamnya ada HP yang lagi terlentang dengan bahasa-bahasa yang gue nggak ngerti ya. Kita kesampingin dulu. Habis itu ada box lagi yang isinya SIM ejector. Terus kertas apa nih? Undian kah? Dan dapat case clear elastis. Habis itu buat kepala chargerannya pun cukup gede ya, sampai 100 watt dengan kabelnya Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama Magic OS 9 berbasis Android 15. Yang pas gua cek ada bahasa Indonesianya. Padahal ini China version loh. Jadi GPL langsung aja kita pilih yang English. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 27 GB dari total 256 punya gua. Impresi gue sama HP ini cukup suka sih. Punya desain boxy dengan back yang agak glossy. Warna putihnya cakep, kayak putih susu tapi nggak yang terlalu terang. Dengan jiplakan sidik jari yang nggak terlalu kelihatan. Buat materialnya gue nggak dapet info, tapi ini menyerupai kayak kaca loh. Tolong koreksi kalau salah. Untuk kamera modulnya persegi panjang dengan tulisan GT warna merah, yang menurut gue keren nih. Cuma ini tulisan doang ya, bukan lampu RGB. Tapi kalau kena pantulan cahaya jadi ada efeknya lagi tuh, mantap. Buat framenya flat menyerupai aluminium, tapi ini dari plastik karena nggak ada garis antena. Yang mana di sebelah kanan HP ini ada volume dan tombol power, di kiri kosong, di atas ada mic sama lubang speaker. Dan terakhir di bawah itu ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus HP ini juga ada infrared ya, tapi diumpetin di kamera modul belakang sini. Jadi bisa sekalian jadi remote TV, AC, dan lainnya. Dan lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,7 inch dengan bezel yang bisa dibilang termasuk tipis sih. Habis itu untuk feel genggamnya agak kaku karena nggak ada lengkungan sama sekali di bagian depan ataupun belakang. Habis itu kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,7 inch AMOLED. Pakai mantan chipset flagship Snapdragon 8 Gen 3 yang kalau gue cek Antutunya dapat di 1,98 juta. HP ini bisa gue bilang saingan beratnya Redmi K80 nih. HP yang sempat gue review kemarin dengan chipset yang sama, di skor Antutu sekitar 2 juta juga. Terus untuk Geekbench sedikit lebih baik di Honor, tapi tipis aja dengan 3D Mark stress test yang lebih tinggi secara base loop. Tapi untuk stabilisasinya masih lebih baik Redmi ya, di 72% berbanding 59%. Lanjut kita ke baterai yang punya kapasitas 5300 mAh dengan charging yang cukup dermawan ya, dikasih 100 watt Diklaim Honor ke 60% dalam 15 menit aja. Buat kameranya dia ada dua lensa belakang, 50 megapiksel kamera utama yang ber-OIS dan 12 megapiksel ultrawide berautofokus. Ditambah selfie-nya 16 megapiksel. Terakhir, HP ini udah HP 5G, dual speaker, IP65 dan fitur-fitur AI-nya yang bakal kita bahas di belakang dan lain sebagainya. Oh ya, untuk haptic feedback-nya udah termasuk oke nih. Getarnya bukan yang nyebar gitu kayak HP murah, tapi nggak yang terlalu kuat juga, ya di tengah-tengah. Lihat spek ini, serius bikin mupeng sih. Apalagi harganya di bawah 5 juta. Para mendingers di Indonesia pasti bakal ngiler buat icip-icip HP ini secara resmi. Walaupun ya nggak bisa ngarep juga karena Honor Indonesia udah cabut dari 2019 lalu. Sampai akhirnya, gue baca artikel dari Kompas ini. Wah, buka lowongan kerja. Dan pas gue cek IG-nya, postingannya kosong semua loh. Padahal seingat gue dulu ada isinya, walaupun nggak update. Ini mencurigakan nih. Oke, jadi jiwa netizen kepo gue mulai keluar dan iseng DM Miminnya buat tanya-tanya. Tapi sebelumnya follow dulu biar kemungkinan dibalasnya lebih gede. 1 hour later. Wah, dibales guys. Sama Honor Indonesia dibales guys. Wah, kalau kayak gini jawabannya udah pasti comeback nggak sih? Tapi pertanyaannya ya, HP-HP apa yang bakal dikeluarin nih?
Jadi mungkin biar nggak kentang video ini, besok waktu gua tes kamera HP ini, mungkin sekalian kita sidak ya toko Honor di Singapura biar ada gambaran ada apa aja tuh. Oke. Tapi sebelumnya biar afdol, kita tes game berat di HP ini dulu ya. Kayak biasa Genshin Impact highest 60 FPS, yang pengalaman mainnya mulus banget. Grafiknya nggak goyang, mentok di 60,8 FPS. Terus untuk suhunya ada di 44-45 derajat ya. Berasa panas, tapi ini dengan kondisi gue colok kabel buat tes performance-nya. Entah kenapa di HP ini gue nggak bisa connect ke toolsnya via WiFi. Jadi karena dicolok, ada aliran daya yang masuk dan lebih panas juga. So buat konsumsi dayanya kita abaikan aja. Habis itu buat wuthering wave sama juga gue mentokin settingannya. Secara grafik cukup bergejolak, tapi sebenarnya dapat FPS rata-rata yang masih bagus di 56,7 FPS. Main selama 20 menit dengan suhu mirip di 44-an derajat. Kondisinya juga sama ya, gue mesti colok kabel saat tes performance. Jadi bisa dibilang ngegame di HP ini lancar-lancar aja, walaupun jalanin game berat dengan settingan rata kanan. Wah, gue baru cek ternyata jauh juga ya tokonya sama tempat gua. Tapi nggak apa-apa, tetap gua jamanin. Cuman biar usaha gue ini nggak sia-sia, kalian subscribe buat yang belum ya. Betul, untuk video resolusi kamera HP ini, kamera belakangnya bisa mentok sampai 4K 60 fps ya. Sedangkan untuk kamera depannya bisa 1080p 60 fps yang punya stabilisasi cukup mulus sih. Sedangkan gambarnya ya oke aja. Dynamic range lumayan, cuman gambarnya agak sedikit keputihan ya. Cuma kalau backgroundnya nggak terlalu terang kayak gini cukup baik kok hasilnya. Tuh orang ngapain di tengah jalan? Buat fotonya punya hasil yang bagus ya, cuman emang secara warna sedikit lebih tinggi dia. Tapi ini bisa diatur kok, nanti gue jelasin lebih lanjut. Kalau selfie-nya udah baik sih dan cukup tajam juga nih gambarnya. Salah satu yang gue suka dari kamera HP ini khususnya buat video adalah kemampuan dia buat pindah lensa dari depan ke belakang dan sebaliknya saat recording ya. Lihat nih, tinggal pencet di kanan atas, tada, langsung guys. Dan gak banyak loh brand yang bisa ngelakuin ini. Ini dia guys, Honor-nya. Yuk kita lihat yuk. Kalau gue lihat di sini ada dua barang yang menarik, yaitu flagship batangannya Honor Magic 7 Pro yang berchipset Snapdragon 8 Elite. Sama dia punya HP lipat juga loh, Honor Magic Fit 3. Buat harganya mantep tuh, sekitar 20 jutaan. Tapi HP-nya tipis gile sih, walaupun udah dilipat gini. Enteng sama backnya dari leather gitu. Wah, pakai Snapdragon juga doi. Selebihnya yang gue lihat cuma ada tablet sama beberapa HP mid-range sih. Dan gue juga sempet tanya ke orangnya ada buds sama smartwatch atau enggak. Ternyata nggak ada. So basically only like phones and tablet, that's it. Terus kalau gue kepoin juga di website Honor Malaysia, dia lebih lengkap lagi. Ada smartwatch, buds, sampai laptop juga. Gak kebayang sih seberapa menakutkannya ekosistem dari Honor ini. Karena tampaknya sedikit banyak teknologi yang ada di Honor pasti diserap dari Huawei juga. Yang kita semua udah tahu kalau ekosistem mereka salah satu yang terbaik. Dan kalau gua cek di HP ini namanya Honor Connect. Di sini ditulis semua device yang login dengan Honor ID sama bakal kedetek. Sama satu lagi, nilai plus di Honor ini ya dia juga disupport sama Google, Qualcomm, dan beberapa perusahaan lainnya yang nggak didapat sama Huawei. Oh ya, kalau dirasa warnanya terlalu berani, HP ini juga punya color profile ya. Ada natural, vibrant, sama satu lagi authentic. Jadi bisa disesuaikan lagi sama selera kalian. Buat foto-foto orang juga bagus kok hasilnya. Overall HP mid-range ini kameranya menurut gue udah termasuk bagus ya. Mantap. Oke, jadi kalau gue kepoin di website mereka yang berbahasa Cina ini dan ditranslate gitu, banyak banget kata-kata AI di sana. Ada AI Ultra Dynamic Display lah, AI Color lah, AI Oasis Eye bla 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 dan lain sebagainya. Cuman yang menarik perhatian gue itu ada AI di bagian foto editing. Di sini ada beberapa yang menarik buat dicoba. Yang pertama, image expansion, dimana dia bisa nge-generate gambar di sekeliling ya. Jadi kalau kalian punya gambar yang kepotong, nanti AI-nya bisa generate sendiri. Habis itu ada AI style yang bisa bikin foto kita jadi kartun gitu, dan banyak banget pilihannya. Buat hasilnya lucu-lucu juga sih, kayak yang kalian bisa lihat di sini. Terus ada AI eraser yang standar lah, kalian pasti udah tahu ini, buat ngilangin objek atau orang yang ada di foto kita. Dan terakhir, ini masih jarang sih, yaitu face restoration. Yang salah satunya dia bisa buka mata kita yang lagi merem. Konsepnya mirip kayak base take di Google Pixel. Jadi sebelum bisa bukain matanya, dia butuh foto lain yang ada contoh mata kita waktu kebuka. Buat hasilnya udah cukup oke lah ya, walaupun kalau dilihat bener-bener agak nggak natural. Mungkin makin lama AI-nya makin pinter, jadi hasilnya makin bagus tuh.
Dan selain di foto editor, pas gue cek di notes-nya juga ada AI ya. Di antaranya summary, format, sama minutes. HP ini punya 3 warna ya, ada putih, hitam, dan hijau. Khusus yang hijau ini tulisan Honor-nya segede gaban dan bukan selera gua banget. Untuk variannya sendiri banyak, ada 5 biji dari 12 plus 256 sampai 16 plus 1 tera dengan harga mulai dari 4,8 juta sampai 7,3 juta rupiah. Tapi ingat, harga ini harga konversi langsung dari website Honor di Cina sana ya. Kalau masuk Indonesia pastinya ada biaya pajak dan lainnya. Cuman kalau emang nantinya resmi di Indonesia, harganya mungkin bakal mirip kali ya. Kalaupun lebih mahal sekitar 500 ribuan menurut gue masih worth it. Dan ingat, nggak cuma HP 45 jutaan ya. Kalau kita lihat di tokonya tadi, Honor ini juga main di pasar premium. Sampai ada HP lipat yang tipis banget di harga 20-an juta. Bakal jadi saingan banyak brand flagship sih, kayak iPhone, Samsung, Huawei. Dan yang diuntungkan siapa? Ya kita sebagai konsumen, lebih banyak pilihannya. Ya kita lihat aja ya guys, gebrakan apa aja yang mereka bakal kasih. Penasaran sih sama produk-produk yang mau diluncurin apa aja. Apakah HP doang? Tabletnya gimana? Smartwatch? Buds? BTW last minute update guys, sebelum gue bungkus video ini, tambahan aja kalau Honor Indonesia mereka udah update di sosmednya mereka ya. Dan ada info tambahan juga kalau mereka bakal partneran sama Era Jaya. Seperti yang kalian tahu, Era Jaya ini adalah salah satu distributor terbesar di Indonesia loh. Dan tampaknya mereka emang gak main-main ya buat comebacknya, jadi bukan PHP nih. Gimana, kalian antusias gak denger berita ini? Sekali lagi inget ya, ini Honor bukan Huawei, udah beda tuh. Dan kalian kasih tahu gue ya kalau ada request HP Honor apa lagi yang pengen gue review, komen di bawah.